Hai teman-teman semua, dan salamku juga untuk dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Semoga diberikan kesehatan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Vera mau ngajak ngobrol nih atau mau ngebahas tentang hal yang jujur aja semua pasti pernah ngerasain, tapi sering banget nih kita abain atau salah untuk mengelolanya. Ya, kita bahas tentang anger management, alias cara ngatur emosi marah kita. Nah, kenapa pembahasan ini penting? Soalnya marah itu manusiawi banget, bukannya berarti kita gak boleh ya, tapi cara ngeluarin atau marah, kita tuh nentuin kualitas hidup kita juga. Mau jadi pribadi yang dikagumi atau pribadi yang dijauhi. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebagai pedagang kuliner ya, jujur aja aku juga suka merasa kesel kok kalau pesanan misalnya dibatalkan oleh sepihak, padahal kita udah capek-capek masak nih. Tapi lama-lama aku mikir, kenapa ya? Emang marah itu salah? Ternyata enggak juga kok. Menurut Daniel Goleman, marah itu salah satu emosi dasar manusia. Artinya semua orang tuh pasti ngalamin. Tapi yang bikin berbeda itu soal bagaimana kita mengatur dan merespon marah itu sendiri. Biasanya kita marah karena merasa disepelekan, tidak dihargai usaha kita, atau adanya ketidakadilan. Atau juga bisa terjadi karena kita telah mengalami stres atau depresi yang menumpuk, atau harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi ya. Nah, kalau kita simpan terus-menerus, bisa jadi bom waktu pada akhirnya. Tapi kalau meledak juga bisa nyakitin orang lain dengan cara yang tidak benar ya. Jadi kita butuh yang namanya manajemen kemarahan. Waktu belajar di Estetika Humanisme ini, aku jadi cukup sadar ya. Ternyata hidup ini bukan cuma soal benar atau salah, tapi juga soal bagaimana kita bersikap secara manusiawi dan juga bersikap bersosialisasi dengan baik. Ketika Estetika Humanisme ini ngajarin buat kita menjadi melihat emosi bukan sekedar musuh, tapi sekedar bagian dari keindahan batin manusia, bahwa semua orang itu pasti pernah marah. Marah itu bisa jadi bentuk kejujuran, bentuk ekspresi, asalkan ekspresi itu sendiri dengan empati dan kesadaran di lain pihak. Emosi itu kayak warna dalam hidup kita gitu. Semuanya sadar bahwa belajar ngatur marah itu jadi bagian mencintai diri sendiri dan diri orang lain dengan cara yang cukup baik, bukan berarti berlebihan, tapi dengan elegan dan bermakna. Karena relate banget nih di hidup kita, atau kita semua pernah ngalamin marah. Kita harus lihat nih ciri-ciri marah yang gak baik tuh kayak apa. Nah, sekarang kita coba refleksi, apakah kita pernah marah dengan cara teriak-teriak sama orang, teriak-teriak dengan kawan kita, lawan bicara, atau dengan keluarga kita, teriak-teriak di rumah, atau ngebanting barang, merusak barang misalnya. Atau zaman sekarang nih kita suka bales chat, atau kita chatting sama orang panjang-panjang nih, terus akhirnya kita nyesel besoknya gitu. Nah, itu semua adalah reaksi atau bentuk reaksi yang impulsif gitu. Biasanya terjadi karena kita belum menguasai nih cara ngelola marah dengan bijak. Marah yang nggak sehat itu bisa nunjukin kurangnya kesadaran diri atau self awareness-nya kita ya. Jadi kita nggak tahu apa yang harus kita buat biar orang lain tuh mengerti apa maksud dari yang kita orang lain tuh gak ngerti gitu. Sebenarnya mungkin baik, tapi caranya aja penyampaiannya yang salah. Jadi gagal berkomunikasi secara efektif gitu. Kalau terus dibiarkan hal itu terus dibiarkan dalam diri kita sendiri, semua orang itu bisa ngejauh atau merusak hubungan kita sendiri, bikin hubungan hancur, kesehatan mental juga terganggu tentunya karena hubungan yang kurang baik, atau kita punya pikiran yang kemana-mana, bahkan performa untuk kita menjalani hidup juga menjadi turun bahkan hancur. Sekarang masuk ke bagian yang pentingnya nih. Nah, gimana sih cara ngatur marah tanpa harus pura-pura bahagia? Gimana sih nggak marah dengan pura-pura bahagia gitu? Rasanya ini beberapa hal yang udah aku baca dan coba pelajari, bahkan sudah aku coba meskipun belum sempurna ya. Nah, pertama mungkin kenali sinyal tubuh kita sendiri. Kalau jantung udah mulai deg-degan gitu, tangan udah mulai gemeter, kepala panas, pusing, nah kita harus berhenti sejenak. Kedua, harus tarik nafas dan diam dulu sejenak.
Beneran deh, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik. Itu bisa buat otak kita juga lebih dingin. Atau tulis di jurnal nih, zaman sekarang kita nulis note nih di handphone, bisa juga, gampang banget, praktis deh. Misalnya hari ini aku bagaimana, rasanya cukup plong gitu, meskipun kita nggak langsung menyelesaikan masalahnya atau kita nggak langsung ngomong sama orang itu sendiri. Keempat, pakai cara komunikasi asertif daripada bilang langsung kamu tuh nyebelin banget, kamu tuh begini begitu begini, aku ngerasa kecewa bla 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 bla. Low battery. Nah, itu lebih baik kita tahan dulu. Yang kelima adalah alihkan energi kita sendiri dengan olahraga ringan, atau misalnya masak, atau misalnya kita shopping, ya jangan berlebihan juga gitu. Atau dengan mendengarkan musik, dengan apapun yang cukup kita sukai gitu di kehidupan kita masing-masing dan pribadi masing-masing. Kita masuk ke pengalaman pribadi yang pernah aku alamin ya, sebagai pedagang kuliner. Aku juga pernah punya pelanggan pastinya yang pernah marah-marah di tempat gara-gara makanannya terlalu lama misalnya, padahal usaha aku sudah semaksimal mungkin karena mungkin kali itu resto sedang ramai misalnya. Aku juga pernah mendapatkan komen yang cukup buruk, apalagi di toko online ya. Jadi seperti kadang-kadang pertama-tama sih kesel gitu, pertama-tama pengen marah, tapi setelah aku belajar, sepertinya kita harus menghadapi konsumen atau orang lain juga secara kepala dingin gitu. Bahkan ketika kita menghadapi dengan kepala dingin, mereka balik lebih mengerti sama kita gitu. Bahkan dari situ kita belajar bahwa kata-kata kasar itu tidak penting gitu. Dengan kata-kata yang lebih baik, bahkan kita gak usah capek-capek. Nah, masalah itu bakal lebih cepat selesai. Mungkin hal ini memang gak bisa dilakuin secara instan, harus belajar perlahan demi perlahan. Tapi saya cukup menyadari bahwa kemarahan atau kata-kata kasar atau kemarahan yang meledak-meledak itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dari apa yang sudah kita bahas nih, semuanya yang sudah kita paparin nih, memang aku menyadari dari pelajaran ini, dari anger management ini, ada beberapa nilai yang paling penting banget nih untuk mengelola amarah. Kita pertama punya kesadaran diri, kita mengenal diri kita sendiri nih, atau self awareness kita nih. Lalu kita belajar untuk empati, kita bersimpati menjadi empati untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kita belajar memanusiawikan manusia pastinya. Lalu kita belajar untuk tanggung jawab emosional kita. Jadi apa-apa tuh diselesaikan bukan dengan cara marah dan lebih tenang lagi. Lalu kita tahu dalam mengindahkan suasana dan dalam sikap kita bisa membuat semua keadaan itu tidak menjadi ricuh. Bahkan ketika masalah berat atau masalah dalam tekanan pun kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Semua nilai-nilai itu ternyata sejalan banget dengan pelajaran yang kita ambil dengan nilai-nilai estetika humanisme ini, yang mengantikan bahwa hidup itu bukan cuma tentang menang debat, menang untuk sementara saja, atau menang karena jagoan deh istilahnya, tapi kita juga menjadi manusia yang bisa menciptakan kedamaian, ketenangan, menjadikan masalah atau dalam keadaan tertekan kita bisa membuat semua masalah itu selesai dengan cara baik-baik. Marah itu sebenarnya nggak salah, cuman gimana caranya kita mengekspresikannya, mengungkapkannya, bahkan seperti menyelesaikan masalah itu gimana sih caranya, bukan dengan marah, tapi kita belajar ngatur kemarahan itu. Dengan kita belajar mengatur kemarahan itu, kita berarti tandanya kita kuat, dewasa, dan punya nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Kita berempati dengan orang, bahkan ke diri kita sendiri. Jadi marilah mulai sekarang kita hadapi emosi kita dengan cara yang lebih bijak lagi, menghadapi hidup kita lebih bijak, karena hidup ini terlalu singkat atau terlalu indah untuk diwarnai dengan kemarahan yang nggak perlu.
dengan hal-hal yang gak baik gitu, maksudnya hal-hal yang seharusnya selesai dengan singkat gitu. Kita nggak perlu ngebuang-buang waktu kita deh dengan cara yang kurang baik. Apalagi marah yang dengan yang tidak baik itu menurut saya sendiri ya, itu menguras energi yang cukup banyak gitu. Kita harus banyak melakukan hal-hal positif yang lainnya. Bahkan ya seperti yang saya tadi sebutkan, lebih baik ketika kita marah kita mengalihkannya. Kalau sudah tidak bisa tarik nafas, tidak, ya pertama-tama kita harus tarik nafas, lalu kita mulai menulis. Atau kalau sudah tidak bisa ngobrol dengan teman, ya kita pergi sendiri, mengheningkan kita cukup meditasi sendirilah gitu jadinya. Nah, segitu aja deh. Sekian apa yang aku share sama kalian. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Semoga kita ketemu di lain waktu dengan kesehatan dan semoga lebih baik di hari depan nanti. Salam sehat selalu.